lagi. Wow, very good. Boleh diturunkan? Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan Engkau sebagai anak-anak didik kesayangan-Mu Bapa yang Engkau tebus dengan darah-Mu. Biarlah kami saat ini ketika merenungkan firman-Mu, kami beroleh hikmat kepintaran dari Tuhan untuk melangkah masuk ke bangku SMP, kemudian ke bangku yang lebih tinggi lagi, dan terus yang lebih tinggi. Tetapi hati kami semakin hari semakin rendah di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah dan berkatilah hati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam buat kita semuanya secara khusus kepada orang tua anak didik yang kami sangat hormati dan kami sangat sayangi. Terima kasih untuk kepercayaan Bapak dan Ibu, orang tua murid yang telah menyekolahkan atau mendidik, membiarkan anak didik ada di sekolah hidup baru. Perkenalkan, nama saya Roska Hombing Choi. Asalnya dari Sumatera Utara. Ya. Nah, sekarang saat ini Ibu Roska ada di Korea Selatan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, I am currently in Korea. Oke. Nah, hari ini adalah hari perpisahan. Segala sesuatu yang namanya berpisah ada sentuhan ya dari dalam hati kita. Aduh, sedih sekali. Saya akan berpisah dengan Bapak Ibu guru, saya akan berpisah dengan teman-teman, saya akan berpisah dengan yang lain dari nuansa sekolah hidup baru. Nah, tapi anak didik, sekolah hidup baru itu yang mendirikan Ibu Roska. Ibu Roska punya cita-cita supaya setiap anak didik yang masuk ke sekolah hidup baru, keluar dari sekolah hidup baru, tamat dari sekolah hidup baru, mengalami kehidupan yang baru. Nah, apakah arti kehidupan yang baru? Hidup baru bukan berarti hidup yang baru berumah tangga. Bukan itu konteks daripada nama sekolah hidup baru kita ini. Hidup baru artinya hidup yang diperbaharui, dan yang diperbaharui ini adalah oleh atau kerja Tuhan dalam hidup kita. Itu artinya hidup baru. Sehingga anak didik sekarang yang kelas 6 yang mau say bye-bye, keluarlah dari sekolah hidup baru dengan hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Karena moto ayat firman Tuhan sekolah hidup baru, seperti yang terdapat di dalam Amsal 1 ayat 7, berkata seperti ini, takut akan Tuhan, itu permulaan kau pintar. Ingat itu ya. Oleh karena itu Bapak Mama menyekolahkan kalian di sekolah hidup baru karena Bapak Mama tahu bahwa takut Tuhan itu permulaan anakku pintar. Itu kata Amsal 1 ayat yang ke-7. Tetapi anak didik yang menghina didikan itu adalah anak yang bodoh. Perhatikan ya, mau jadi anak bodoh gampang, itu natural, nggak perlu diajari, otomatis. Mereka yang mengabaikan didikan, mereka yang tidak takut Tuhan, ya, mereka yang semena-mena dalam hidupnya, itu adalah orang yang bodoh. Tapi untuk menjadi orang pintar, itu tidak bisa otomatis. Tidak bisa sembarang takut Tuhan, tidak. Dengarkan firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan aku pintar. Anakku adalah kekayaanku, aku mau anakku pintar, dan satu-satunya rahasia anakku pintar adalah anakku
takut akan Tuhan. Nah, sekarang apa artinya takut akan Tuhan? Apakah takut akan Tuhan? Oh, anakku nggak mencuri. Waduh, terima kasih, anakku bagus, dia nggak mencuri. Dia takut sama Tuhan. No, bukan ini artinya takut akan Tuhan. Perhatikan ya, kalau yang menjadi dasar anak didik sekarang ini, oh aku baik, aku sopan, aku rajin, aku kerjakan PR, aku hormat, aku sayang mama, aku hormat orang tua, aku sayang sama ibu bapak guru. Hey, di dunia ini banyak anak yang seperti itu. Tapi bukan itu landasan anak yang takut akan Tuhan sehingga dia pintar. Nah, ingat itu. Landasan takut akan Tuhan adalah, coba perhatikan. Ketika anak-anak lahir di dunia, hati kita seperti ini. Ya, waktu mama mau melahirkan kita, kita ini menangis. Oe, oe, oe. Kenapa? Karena hatinya lahir berdosa. Inilah yang disebut dengan hidup yang lama. Itu maksudnya ya. Ini hidup yang lama. Kita lahir berdosa. Maka itu anak kita tidak perlu diajari bagaimana mencuri. Tiba-tiba dompet kita hilang uang 500, hilang uang 1000, hilang koin 500. Nah, ini dia hepekku. Bah, nggak mago be. Siapa yang mengambil? Si Uco, si Butet, si Polta. Wow. Siapa yang mengajari itu mencuri? Nggak ada. Karena kita lahir berdosa. Nah, anak-anak masuk sekolah hidup baru artinya apa? Supaya kita mengalami hidup yang baru. Wow, ini bukan kita yang melakukan. Ini bukan Pak Effendi yang melakukan. Ini bukan Ibu Roska yang melakukan. Bukan Ibu Kepala Sekolah yang melakukan. Bukan Ibu Tiur yang melakukan. Ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita sendiri tidak bisa merubah hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Kenapa hidup yang baru penting? Karena hidup baru inilah pangkal daripada kita pintar. Kalau begini kita hidup di dunia ini sampai jadi opung-opung, kita dikatakan Tuhan orang yang bodoh. Tapi kalau kita mengalami hidup yang baru seperti ini, maka inilah disebut dengan awal pengetahuan. Awal kita pintar adalah kita takut akan Tuhan. Tapi bagaimana supaya hatiku ini berubah? Jangan itu dulu kita bicarakan. Kalian mau tahu? Kalau hati kita seperti ini, ujung-ujungnya itu apa? Ini. Kalian lihat ini apa? Peti mati. Karena dosa, anak-anak meninggal dunia, bapak-bapak meninggal dunia, opung-opung meninggal dunia, karena dosa semua orang harus monding. Nggak bisa nggak mati. Inilah akibat hidup kita di dalam dosa. Dan ini nggak bisa dikatakan, aku nggak mau mati. Nggak mau aku mati, enak kali aku di Batam ini. Udah ada rumahku, udah ada ojekku, udah ada motorku, udah ada mobilku, udah ada anakku, cucuku. No. Semua orang harus mati karena dosa. Nah, oleh sebab itu kita masuk ke sekolah hidup baru. Untuk apa? Supaya hati kita baru. Dan hati yang baru tidak bisa dilakukan oleh kepala sekolah, tidak bisa dilakukan oleh mama atau bapak, tidak bisa dilakukan oleh anak didik, tidak bisa dilakukan oleh Ibu Roska, tapi hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat itu ya. Karena itu, puji Tuhan, mama bapak memasukkan kalian ke sekolah hidup baru supaya kalian mengerti apa itu iman Kristen yang sesungguhnya. Kemudian, apa rupanya yang sudah dilakukan Tuhan Yesus? Perhatikan baik-baik. Ini yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa Allah mengasihi dunia ini? Karena di dalam manusia ada gambaran Allah. Apa rupanya gambaran Allah?
Coba anak didik ikut Ibu Roska. Tarik napas panjang. Udah nggak ada COVID ya. Itulah gambaran Allah. Itulah roh yang diletakkan Allah di dalam hidup kita. Allah itu roh adanya. Allah menciptakan manusia seturut dengan gambar Allah sendiri. Apa gambar Allah? Nafas kita ini. Roh yang ada dalam diri kita ini. Allah begitu mencintai kita ini. Sehingga dia bilang, aku tidak mau anak hidup baru kelas 6. Mati. Kemudian masuk ke dalam api neraka. Aku nggak mau, kata Tuhan Allah. Biar aku yang mati, kata Allah. Biar aku datang ke dunia menjadi manusia. Karena aku harus menjadi manusia supaya mati. Kalau tidak menjadi manusia, nggak bisa aku mati. Karena aku roh adanya, kata Allah. Karena itu, karena begitu besar kasih Allah kepada seluruh dunia ini, kepada semua anak didik kelas 6 SD, hidup baru 2 Tanjung Piayu. Dia datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dia mati untuk semua dosa-dosa kita. Dan firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak ke neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kata Tuhan Yesus. Loh, kok gitu? Aku kan berdosa. Yes, kau berdosa. Betul kau berdosa. Tetapi untuk ke surga bukan tentang kau, anak didik. Bukan tentang kita, Bapak Ibu sekalian. Mau ke surga, itu semua tentang apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia mati, dia serahkan hidupnya, dan dia di kayu salib itu berkata, nunga marujung. Dia berkata, sudah selesai, yang artinya lunas. Itu arti kata nunga marujung di dalam Alkitab, atau sudah selesai. Itu adalah bahasa akuntansi. Itu adalah bahasa bahwa semua transaksi upah dosa anak didik SDS kelas 6 Tanjung Piayu, semua dosa Bapak, Ibu guru, semua dosa Bapak, Ibu orang tua murid. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus katakan, lunas, aku yang memikul. Wow. Karena itu dikatakan kematian Yesus adalah satu kali untuk seluruh dosa manusia. Jadi tentang kita ke surga bukan tentang kita baik, bukan. Tapi tentang Yesus baik. Dia yang mati ke dunia ini, menyerahkan nyawanya, mengampuni semua dosa kita, karena upah dosa adalah neraka. Neraka tidak mau kecuali nyawa. Neraka tidak mau uang. Neraka tidak mau rumah hebat. Neraka tidak mau apa-apa. Dia hanya mau nyawa. Dia hanya mau nyawa anak SD kelas 6. Hidup baru 2 Tanjung Piayu. Tapi Yesus katakan, no! Aku mencintai anak didik SDS hidup baru 2. Aku yang mati untuk mereka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Ketika kita percaya, maka kita mengalami hidup yang baru. Inilah artinya sekolah hidup baru. Kita diperbaharui. Yesus tinggal di dalam hati kita sekarang. Itu kata firman Tuhan. Setiap orang yang percaya, Kristus tinggal di dalamnya. Itu arti kata lahir baru. Kristus hidup di dalamnya. Sama dengan anak-anak semuanya. Kalian dilahirkan oleh mama. Ya, kalian anak bapak. Kalian anak mama. Pasti kita mirip sama bapak atau sama mama. Kenapa begitu? Karena kita dilahirkan sama mama. Ada DNA mama dalam hidup kita. Ya, seperti itu ya.
Kalau bapak suka bernyanyi, mama suka bernyanyi, anak-anak pasti suka bernyanyi. Karena ada DNA-nya bapak sama mama. Sama dengan hidup rohani kita. Ketika kita dilahirkan kembali, maka kita memiliki Kristus di dalam hati kita. Kita memiliki DNA Yesus di dalam hati kita. Apa itu DNA Yesus? Dia tidak suka mencuri. Apa itu DNA Yesus? Dia tidak suka berbohong. Apa itu DNA Yesus? Dia tidak suka sombong. Apa itu DNA Yesus? Dia rajin. Apalagi DNA Yesus, dia suka memuji nama Tuhan. Dia suka berdoa. Dia suka mengampuni. Wow! Inilah DNA Yesus. Inilah artinya hidup baru di dalam Yesus. Terus Bu Roska, kita mati nggak? Iya, memang kita mati. Memang masuk sini kita. Kalau gitu, apa bedanya? Bedalah. Kalau kita mati di dalam Yesus, apa yang terjadi? Kita hidup selamanya. Bagaimana itu Bu Roska hidup? Iya, itu kata firman Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak ke neraka, melainkan hidup selama-lamanya. Wow, luar biasa ya. Itu janji Tuhan, itu kata Alkitab. Kalau kita percaya, maka itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu, coba Ibu Roska mau demonstrasikan ya. Oke, Ibu Roska udah mau mati nih. Ya, Ibu Roska percaya Yesus. Hati Ibu Roska sudah dibersihkan Tuhan Yesus. Ibu sudah lahir baru. Ibu sudah hidup baru dalam Yesus. Sekalipun ibu masih berdosa, tetapi ibu dipandang Yesus sudah baru. Hati Yesus sudah ada sama ibu. Tiba-tiba ibu meninggal dunia. Oke? Jadi coba bayangkan begini. Oke, mati Ibu Roska kan, tapi dalam waktu sekejap. Haleluya, haleluya. Wah, oras Yesus. Oras Paulus. Waduh, udah di sini kita. Cantik kali surga ini. Badan Ibu Roska ada di peti mati. Dari debu kembali ke dalam debu. Tetapi roh kita ini hidup selama-lamanya di surga. Itulah pentingnya hidup baru di dalam Yesus Kristus. Karena itu, anak SD kelas 6 mau pergi sekarang, mau masuk ke SMP. Ingat, apakah engkau sudah memiliki hidup baru? Kalau belum, sekarang lakukan. Yesus, aku mau hidup baru di dalam-Mu. Aku percaya kepadamu. Engkau berkorban nyawa untukku. Untuk membawaku ke surga. Dan selama aku di dunia ini, sebelum aku ke surga, Engkau memberikan kepadaku hidup bertumbuh di dalam Yesus. Kristus hidup di dalam hatiku. Itu kata Galatia 2 ayat 20. Nah, bawa pulang ayat ini ya. Catat baik-baik, nanti di rumah dibuka ya. Galatia 2 ayat 20. Ayo catat. Ibu Roska bisa melihat di sini apakah anak-anak mencatat atau tidak. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi waktu anak-anak nanti di SMP, ingat, ada Yesus di hatimu. Kalau ujian, jangan nyontek. Yesus di hatimu. Bilang sama Yesus, Tuhan Yesus, ini ujian Tuhan. Aku nggak tahu nomor 7. Tolong ya Tuhan Yesus, kau kan partnerku. Kau di hatiku, Yesus. Itulah yang menjadi pegangan anak didik. Kemanapun kalian pergi, masuk SMA, masuk SMK, masuk perguruan tinggi, bekerja, ingat, Yesus ada di dalam hatimu. Dia menjadi temanmu, dia menjadi partnermu, dia menjadi sahabatmu, dia menjadi penolongmu, dia yang menjadi penuntun hidupmu, dia yang membuat kau pintar, dia yang membuat kau lulus nanti, dia yang membuat kau berhasil. Itulah yang disebut dengan takut akan Tuhan. Adalah awal kau pintar.
Caranya bagaimana? Caranya udah Ibu Roska terangkan. Bahwa kita lahir berdosa. Sekali lagi, kita lahir berdosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan Yesus cinta kita semuanya. Dia datang ke dunia. Dia mati di kayu salib. Inilah yang disebut dengan Injil Kristus. Dan dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya beroleh pengampunan, hatinya baru, dan dia akan masuk surga kalau mati. Tapi sebelum dia ke surga, dia ada di dunia, dia ditemani oleh Tuhan Yesus. Hidup baru. Jadi, masalah kau ke surga, itu adalah masalah Yesus mati di kayu salib untuk kita. Tapi, masalah upahmu di surga, itu adalah masalah kau melakukan performance di dunia ini. Kalau kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita ini, dengan Yesus di hati kita, maka upah kita akan besar di surga. Ingat ya anak SD, ya, hidup baru kelas 6 yang mau pergi, masalah ke surga bukan tentang kau dan aku, tapi tentang apa yang dilakukan Yesus di kayu salib. Masalah upahmu di surga bukan tentang Yesus, tetapi tentang hidupmu di dunia ini bersama Yesus. Kalau kita melakukan yang terbaik dari dalam hidup ini, maka upah kita besar di surga. Inilah yang disebut dengan takut akan Tuhan. Jadi Ibu Roska tidak mau dengar lagi ya, ada istilah, oh dia kan anak hidup baru, tapi kok dia udah tidak cinta Yesus ya? Loh, kok dia udah pindah kepercayaan ya? Aduh, apa yang dipelajarin dia di hidup baru? Nah, anak-anak sekalian, pegang firman Tuhan. Kristus hidup di dalamku kalau kita percaya. Sekarang Ibu Roska mau bertanya, apakah kita percaya kepada Yesus? Ayo. Kalau kita percaya Yesus, coba katakan begini. Aku percaya Yesus. Ya. Yesus di dalam hatiku. Menemani hidupku. Kalau aku masuk SMP, Yesus tetap di hatiku. Ya, puji Tuhan ya. Nah, sebelum Ibu Roska akhiri, Ibu mau share dulu satu video. Perhatikan baik-baik videonya ya. Dan Ibu Roska mau kita seperti anak yang di dalam video ini. Sebentar ya. Yesus yang membedakan. Apa? Kok bisa? Pak, saya diajak teman untuk masuk ke agamanya. Apa? Apa yang membedakan kekristenan itu dengan yang lain? Agama lain? Hormat Tuhan, agama Kristen juga, kasihilah Tuhan Allahmu. Hormatilah orang tuamu, sopan santun, selalu berbuat baik, saleh, memberi dengan kerelaan. Kalau begitu bisa ya Pak, saya ikut teman? Kan semua agama sama. Apakah benar kekristenan itu sama dengan yang lain? Agama sama bagusnya, sama indahnya, sama baiknya, sama tujuannya. Dalam agama ada pelajaran moral yang tinggi. Yang membedakan kekristenan dengan yang lain adalah Yesus. Yesus adalah penyelamat manusia berdosa. Dalam kekristenan ada asuransi hidup yang kekal.
Tentunya jaminan itu membuat kita merasa damai dan tenang. Siapakah Yesus yang membedakan ini? Yesus adalah Allah, Yesus juga manusia, 100% Allah, 100% manusia. 2000 tahun yang lalu, Allah pernah datang ke dunia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Namanya Yesus. Yesus mati di kayu salib mengorbankan nyawanya untuk menyelesaikan semua hutang dosa manusia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yesus yang membedakan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Alkitab berkata, semua manusia telah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bayangkan betapa ngerinya kalau kita berakhir di neraka. Tuhan Yesus tidak menginginkan seorang pun mati dan binasa. Oleh karena itu, Dia datang ke dunia, menyerahkan nyawanya untuk menggantikan kita. Jika engkau percaya, maka engkau diselamatkan dan dibawanya ke surga. Ini yang membedakan iman kekristenan dengan yang lain. Terima kasih Yesus, Kau serahkan hidupmu bagiku. Kau rela mati dan berkorban untukku, orang yang berdosa. Kau ambil upah dosaku. Kau selesaikan semua di atas kayu salib itu 2000 tahun yang silam, bahkan sebelum aku lahir di dunia ini. Aku percaya kepadamu, Kaulah Tuhanku. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu, Yesus? Kaulah segalanya bagiku. Pak, terima kasih sudah membagikan tentang Yesus kepadaku. Aku percaya kepadanya. Puji Tuhan, sekarang Kristus tinggal di hatimu. Dia akan menemanimu sepanjang jalan hidupmu. Karena Yesus, hidupku berarti. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Mari percakapkan tentang Yesus kepada anak-anak agar mereka memiliki fondasi iman yang kokoh dan bertumbuh sehat dalam Kristus. Tidak akan ada yang meninggalkan Yesus juru selamatnya ketika dia mengerti siapa Yesus baginya dan percaya sepenuhnya. Amin. Jangan lupa beritakanlah Injilnya setiap saat. Baik, semoga video klip yang singkat tadi memberikan konfirmasi dalam hati kita. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan iman kekristenan itu. Hidup baru. Terus berjalan dalam Yesus. Dan sukses memiliki masa depan. Nah, siapa yang ingin sukses? Angkat tangannya. Ya. Sekarang katakan sama dengan Ibu Roska. Aku sukses bersama Yesus. Sukses bersama Yesus. Amin. Amin. Iya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, berkatilah anak SD Hidup Baru 2 Tanjung Kuyayu kelas 6 ini Bapa. Mereka akan meninggalkan sekolah hidup baru. Dan mereka akan hidup di luar bersama teman-teman yang baru di bangku SMP. Tuhan, biarlah mereka keluar dari hidup baru, memiliki hidup baru yang sesungguhnya di dalam Kristus. Sehingga mereka sukses bersama Kristus yang memandu hidup mereka. Berkati orang tua, anak-anak didik,
Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Berkati mereka dengan iman yang teguh. Berkati mereka dengan sukacita percaya kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.